Thalassemia itu adalah istilah untuk penyakit umum yang mungkin teman-teman akan pernah dengar. Teman-teman thalassemia mayor yang butuh transfusi tadi, itu karena gen yang dibawa sejak lahir itu diturunkan dari ayah dan ibunya. Sebelum dilakukan pencegahan yang sifatnya nasional, regulasi, ada paksaan dari negara, maka kasus-kasus thalassemia mayor pasti akan terus meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto, kembali lagi di Tarik Mas, seputar informasi menarik Banyumas. Dan tentunya bersama saya, Dosan Pradana. Dan saya nggak sendirian, seperti biasa di podcast Tarik Mas. Sepertinya yang sudah rajin, rutin menyaksikan tayangan podcast Tarik Mas, nggak sendirian dan tentunya ada narasumber. Dan kali ini entah karena saya memang agak greges kali ya. Jadi tahu narasumbernya dokter juga nih. Kita kenalan dulu. Ada Dokter Lantip. Oke, Dokter Lantip nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Apalagi mengingat cuaca lagi dingin-dinginnya nih ya dok ya. Kebetulan saya tinggal di dekat Baturaden, jadi dekat Baturaden. Dingin. Semalam saya juga habis dari Baturaden, dingin juga nih. Iya, Padahal kemarin-kemarin kayaknya udah mulai sedikit menghangat, ternyata sekarang dingin lagi ya. Oke, Dokter Lantip ini saya dapat bisikan-bisikan kalau kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan thalassemia nih dok ya. Nah mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih kepada pemirsa dan juga pendengar RRI Purwokerto terkait mungkin ada yang baru pernah dengar atau mungkin ada yang udah pernah dengar tapi lupa nih sebetulnya thalassemia itu apa sih? Terus ini penyebabnya tuh sebetulnya apa gitu? Ya, jadi gini Mas Dosen. Thalassemia itu adalah istilah untuk penyakit umum yang mungkin teman-teman akan pernah dengar. Anemia. Pasti dengar itu kan? Anemia pernah mendengarkan. Tetapi pada thalassemia itu adalah anemia yang terjadi sejak lahir, dibawa dari lahir. Kalau anemia umumnya kan misalnya karena pada wanita tuh karena misalnya menstruasi, karena kekurangan zat besi tertentu, karena kekurangan vitamin tertentu. Nah, pada thalassemia itu anemianya itu adalah karena kerusakan gen yang ada di dalam tubuh si penderitanya itu. Nah, kita tahu kan semua yang ada dalam tubuh kita, rambut kita, mata, kulit kita kan dibentuk oleh sesuatu yang namanya gen itu kan. Iya, betul. Gennya cantik maka jadi cantik. Gennya rambutnya hitam jadi hitam. Gen rambutnya putih seperti itu. Nah, pada thalassemia itu gen yang membuat hemoglobin. Tahu hemoglobin? Iya. Yang kalau di darah itu loh, yang sel darah merah itu kan ada HB12, HB seperti itu kan. Nah, itu yang error di teman-teman thalassemia itu yang rusak begitu. Nah, jadi penyebabnya adalah karena bibitnya yang memang dari awal sudah rusak. Jenisnya tadi kan ya. Jenisnya kalau di kita itu yang umum kita ketahui itu ada thalassemia alfa dan beta. Itu karena nama gennya saja sih. Gen beta maka thalassemia beta. Gen alfa maka thalassemia alfa begitu. Seperti itu. Itu kalau dari jenis nama gennya begitu. Mungkin penyebabnya sudah. Iya. Berarti yang paling mendasar dari antara anemia dan juga thalassemia apa nih dok? Penyebabnya? Iya. Kalau anemia yang umum itu, yang teman-teman saya kira orang awam ketahui karena kekurangan zat tertentu, zat besi misalkan, maka minum tablet besi. Kekurangan zat vitamin B12, maka minum vitamin B12 gitu kan. Atau karena misalnya karena cacingan tuh, maka yang diobati adalah cacingannya biar tidak berkurang terus darahnya. Kalau pada thalassemia yang rusak adalah gennya. Ketika kita rusak gennya, susah untuk memperbaikinya. Dan tadi ketika rusak maka dia tidak mampu memproduksi hemoglobin yang normal. Tidak mampu mengurangi. Kalau tidak mampu berarti kan tubuh akan berespon tuh. Kita tahu hemoglobin itu untuk ke semua sel dalam tubuh kita. Untuk makanan, untuk semua sel gitu loh. Nah, dia tidak mampu memberikan makanan kepada semua sel. Maka pada teman-teman thalassemia itu pengobatannya tadi. Saya belum cerita ya pengobatannya. Belum. Pengobatannya adalah hanya satu-satunya adalah transfusi darah. Karena tadi hemoglobinnya kurang, dia tidak mampu memproduksi sel darah merah yang normal, ditransfusi dari luar. Maka setiap bulan teman-teman thalassemia itu harus transfusi terus setiap bulan. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu. Jadi tergantung berat ringannya ya, maka dia harus transfusi terus. Oke. Nah, Dok, ini kan berbicara berarti kan kesalahannya kalau untuk thalassemia ini permasalahannya ada di gennya. Betul. Nah, apakah ini gennya ini bermasalah karena memang bawaan gen dari orang tua atau bisa dibilang turun temurun gitu ya? Betul. Atau
karena pada saat si orang tua atau si ibu mengandung ini kekurangan vitamin dan lain sebagainya, atau mungkin karena ada peristiwa jatuh dan lain sebagainya, atau seperti apa nih dok? Jadi yang tadi saya sebutkan penyebab gen yang error itu adalah dibawa sejak lahir, kemudian karena diturunkan oleh orang tua kita. Jadi teman-teman thalassemia mayor kita sebutkan, nanti mungkin kita akan bicara tentang jenisnya ya. Yang teman-teman thalassemia yang butuh transfusi tadi, itu karena gen yang dibawa sejak lahir itu diturunkan dari ayah dan ibunya. Jadi ada masing-masing proporsi, ayah memberikan satu gen, ibu memberikan satu gen. Nah, dilalah ya. Jadi kan sesuatu yang given, sesuatu yang diberikan oleh Gusti Allah. Kita tidak minta, diberikan oleh sana, ketemu di anak yang mayor tadi, maka gen yang error itu ngumpul di salah satu, maka barulah timbul yang thalassemia mayor tadi. Nah, kenapa kok orang tua error? Nah, kalau misalnya kita runut ke atas itu, pasti ada perubahan-perubahan di atasnya itu. Ya tadi kembali ke takdir given, bahwasanya ada sesuatu yang mutasi di gennya itu yang turun-temurun di keluarga tersebut, misalnya seperti itu. Oke. Jadi memang keturunan gini ya dok. Tapi ada nggak yang kita ini terkena thalassemia tapi bukan karena keturunan, atau mungkin tertular atau gimana? Secara teori bisa, tapi secara de facto kita akan sulit menemukannya. Karena tadi untuk membutuhkan gen yang error di dalam satu tempat tadi. Tadi kan di dalam tubuh kita kan ada 2 gen ya, dari ibu kita, dari ayah kita. Dan itu dua-duanya harus rusak. Itu akan sulit menemukan sebuah kecuali tadi takdir tadi ya, yang orang tuanya normal, tapi itu kok tiba-tiba anaknya yang kena, itu hampir tidak mungkin dalam tanda kutip, walaupun ada kesempatan 0,0% gitu. Berarti mutasinya pada anak itu. Mutasi pertama kali ya, yang tadi saya sebutkan yang turun-temurun di atas itu, mutasi pertamanya adalah pada generasi anak itu. Nanti pasti anak itu akan menurunkan ke bawah-bawahnya lagi begitu. Nah ini kan turun-temurun ya. Kalau pengobatannya tadi kan bisa dibilang transfusi. Terus kalau pencegahannya gimana nih dok? Bisa nggak dicegah agar thalassemia ini nggak terus menurun sampai ke anak cucu dan lain sebagainya? Saya minum dulu ya. Boleh, silakan dok. Jadi buat pemirsa yang baru saja menyaksikan, kita masih membahas tentang thalassemia ya tadi ya dok. Pengobatan tadi ya, saya tuntaskan dulu pengobatannya tadi. Transfusi rutin adalah salah satu-satunya ya modalitas untuk para penyandang thalassemia, dan itu dilakukan sejak lahir, biasanya usia 6 bulan, setahun itu sampai akhir hidupnya lah begitu loh. Ketika kita memasukkan tadi transfusi darah merah itu ke dalam tubuhnya, maka itu sama dengan memasukkan zat besi. Maka zat besi itu juga harus dikeluarkan. Transfusi setiap bulan, ada yang 3 minggu sekali memasukkan besi lagi, menumpuk dalam tubuh kita. Maka harus diobati untuk bisa mengeluarkan besi-besi yang tadi. Dia tidak bisa keluar sendiri. Maka obat-obat yang diminum oleh teman-teman thalassemia mayor tadi itu sebenarnya mengeluarkan besi-besi yang numpuk dalam tubuhnya. Karena ketika dia numpuk dan tidak dikeluarkan, itu yang menyebabkan kematian sebenarnya. Jadi kematian utama pada teman thalassemia itu karena penumpukan zat besi yang numpuk di jantung, memberikan penyakit jantung. Numpuk di pankreas, dia jadi DM. Numpuk di hati, dia jadi hepatitis misalnya begitu. Numpuk di mana begitu jadi apa? Itu yang menyebabkan katakanlah kematian ataupun kesakitan pada si pasien thalassemia. Yang selanjutnya tadi pertanyaannya adalah pencegahan. Pencegahan tadi, karena sampai sekarang pengobatan definitifnya belum ditemukan. Sebenarnya ada, cuma modalitasnya sangat ketat. Namanya transplantasi sumsum tulang. Jadi kan kita tahu yang memproduksi hemoglobin itu kan di sumsum tulang. Itu harus dikerok atau diganti dengan sesuatu yang baru. Dari luar juga. Pokoknya ada transplantasi lah dari sel lain dimasukkan dalam tubuhnya si anak itu untuk bisa menggantikan sel-sel dalam sumsum tulang. Diharapkan nanti dia akan bisa menggantikan sel gen-gen yang error tadi untuk bisa survive dan dia tanpa perlu transfusi. Tetapi tadi syaratnya ketat, misalnya ya harus di awal. Jadi usia 2 tahun ke bawah. Belum ada penumpukan zat besi, belum ada katakanlah sesuatu yang enzim yang error dalam tubuhnya begitu. Jadi masih fresh begitu loh. Tapi udah diketahui sifat genetiknya. Nah, itu dari awal. Kalau sudah dewasa itu sulit untuk melakukan transplantasi sumsum tulang. Gitu. Jadi modalitas yang utama di kita bahkan di seluruh dunia yang paling disarankan adalah yang tadi transfusi rutin dan minum obat. Karena kita tahu pencegahannya seperti itu, maka pencegahannya adalah berarti pencegahan ke masyarakatnya yang agar tidak terjadi turun-temurun berhenti di saat itu saja atau betul. Tidak menghasilkan turunan yang mayor gitu kan. Maka kita harus tahu sifat apakah tubuh kita
membawa gen penyebab thalassemia tadi. Jadi namanya screening ya. Modalitas utama untuk mencegah agar tidak terjadi turun-menurun thalassemia pada generasi kita, generasi teman kita, generasi kita ke bawahnya adalah melakukan screening thalassemia di dalam tubuh kita. Murah sekali dan bisa untuk mencegah sesuatu yang worse tadi. Oke. Mungkin ini perlu kerjasama juga kali ya dengan kalau ketika sebuah sepasang kekasih ini akan melakukan pernikahan, harus dilakukan screening juga thalassemia ya. Betul. Karena kita tahu pola penurunannya udah tahu dari ayah dan ibunya. Maka teman-teman yang SMA, teman-teman yang belum mau nikah ataupun yang sudah nikah tapi pengen tahu apakah itu disarankan juga. Itu dites dalam tubuhnya itu. Apakah dia membawa bakat bakat untuk menurunkan kepada anak-anaknya. Tesnya itu dalam bentuk tadi screening hematologi rutin yang tadi di siaran lain itu saya kira cukup murah. Hanya mengecek hematologi rutin sekitar mungkin 60.000 sampai 100.000 lah kalau misalnya di swasta gitu ya. Cukup terjangkau sekali ya, Dok ya. Kalau dikatakan oleh tadi teman dari Dinkes itu cukup sekali untuk seluruh keturunan kita lah begitu. Oke. Nah, untuk kasus-kasus atau pasien-pasien thalassemia nih, Dok ya. Katanya nih ya, kalau berdasarkan data dari Yayasan Thalassemia Indonesia ini benar nggak sih kalau terjadi peningkatan nih untuk kasus atau pasien-pasien thalassemia nih? Ya, kalau bahasa saya ini bahasa agak politis ya. Sebelum dilakukan pencegahan yang sifatnya nasional, regulasi, ada paksaan dari negara, maka kasus-kasus thalassemia mayor pasti akan terus meningkat. Mohon maaf ini agak ekstrim ya. Tapi begitu. Faktanya adalah ketika tidak ada program pencegahan nasional dalam artian regulasi, misalnya semua orang wajib screening sebelum dia lakukan seperti itu, maka itu akan tetap meningkat. Di Banyumas sendiri ya, misalnya tahun 2010 sekitar 65-100-an pasien, sekarang udah 600-an pasien. Karena tadi memang untuk mencegah agar tidak terjadi thalassemia mayor baru, setiap orang harus tahu kondisi tubuhnya dan sadar diri. Ketika sudah tahu dia saya minor, maka saya harus mencari pasangan yang bukan minor lah. Maka tes diri sendiri. Oh, saya minor, berarti saya harus mencari pasangan yang normal. Yang normal. Gitu. Kadang-kadang yang sering yang menjadi kendala untuk mungkin para pengambil kebijakan juga berpikir berpikir Gimana nih? Berat secara sosiologi. Karena kan ketika orang sudah cinta, cinta tak memandang hasil itu tes ya. Iya. Itu biasanya kadang-kadang sering tetap menikah saja walaupun mereka tahu saya minor tapi sudah cinta. Gimana begitu dong ya? Tapi yang penting kan mereka sudah tahu ketika sudah tahu ketika minor, kemudian harapannya kan dia tidak menikah ya. Harapannya kita tidak menikah. Tapi kan itu hak asasi manusia. Ketika dia pun menikah, maka ada saran-saran selanjutnya kan, misalnya harus kalau misalnya mau mencegah ya, misalnya benar-benar mencegah tidak lahir, maka dilakukan misalnya prenatal diagnosis. Pas waktu dia hamil dicek janinnya apakah dia mengandung gen pembawa atau tidak. Berarti bisa langsung dicek pada saat masih di dalam kandungan. Teknologinya ya, Dok, ya? bisa sekarang itu. Kalau di luar negeri yang yang tidak konservatif, maka ketika tahu misalnya di dalam janinnya ada penyakit thalassemia, bayi yang thalassemia mayor bisa digugurkan. Di kita belum bisa, atau katakan masih kontroversi kan? Iya betul. Pro kontra sekali masih ya, pro Dok, kontra. Ya? Oke. Nah, kalau melihat fenomena yang ada di Banyumas sendiri nih ya, Dok, dari kasus-kasus atau penyandang thalassemia sendiri, seberapa besar sih kesadaran diri dari para pasien thalassemia nih? Apakah sudah banyak yang melakukan pengobatan rutin atau justru malah banyak yang pesimis, jadi kayak udahlah aku udah kena thalassemia, ya udah pasrah aja lah, tinggal menunggu gitu. Kalau secara kesadaran sih untuk pasiennya secara hampir ya kita sebutkan kan kita angka pasiennya tidak tahu melakukan pengobatan rutin di center kita. Di center kita kan ada di Rumah Sakit Banyumas ya, dan itu mengcover kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Mereka datang rutin setiap jadwalnya untuk transfusi, kemudian untuk mengambil obat itu sesuai dengan jadwalnya mereka masing-masing. Tentu ada lah, yang namanya orang kan pasti ada yang kalau kita kurva normal kan pasti ada yang nggak taat, itu pasti ada. Ada yang malas transfusi, kemudian tadi down, kemudian ini capek gitu ya karena bolak-balik itu kan capek, kemudian menyerah, ada juga. Tapi kebanyakan tetap datang ya.
Memang ini kan tergantung orang tuanya juga, lingkungannya untuk memberikan supporting itu kan juga sangat berpengaruh gitu loh. Jadi kalau dikata apakah taat atau kemudian pesimis, kebanyakan sih taat ya. Yang pesimis 1-2 ada gitu loh. Oke. Itu sih Mas Desen. Nah, terus gimana nih Dok? Hal yang perlu diperhatikan bagi para penyandang dan juga mungkin orang-orang terdekat dari si penyandang talasemia sendiri nih Dok. Biar ayo, kan kita ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja atau dari si penyandang talasemia aja nih, tapi tugas bersama. Betul. Ya, dari pemerintah, si penyandang, dari medis, terus juga dari keluarga atau kerabat terdekat ya. Biar ini bisa kita arahkan terus berobat dan tidak semakin banyak kasusnya. Nah, ini apa yang perlu diperhatikan, Dok? Kalau untuk pasiennya tadi ya, supporting pasien kita ada di lingkungan yang kecil lah sebenarnya, keluarga ya, dan masyarakat sekitar lah gitu loh. Keluarga harus memastikan bahwasanya menyadarkan diri kalau misalnya belum sadar. Menyadarkan diri bahwasanya itu adalah given dari Tuhan Yang Maha Esa gitu, dan kita harus rawat dan kita harus katakanlah pelihara dengan baik lah begitu ya. Kemudian supportingnya ya tadi memberikan apapun yang terbaik buat anak, utamanya tadi dua modal itu utama tadi, transfusi dan minum obatnya harus rutin, datang, ikut gathering dengan teman-teman akan memberikan kemanfaatan karena dia bisa meningkatkan ini kan ya, rasa saling memiliki bersama-sama, saling motivasinya ada gitu ya, tidak sendirian. Jadi teman-teman itu tidak sendirian ya untuk keluarga. Jadi kita harapkan buat teman-teman yang penyandang bersama teman-teman yang lain, bersama keluarga selalu meningkatkan dan memotivasi diri untuk selalu taat pada ini yang diberikan oleh klinisi ya, artinya oleh dokter yang memberikan pemeliharaan begitu loh. Yang kedua untuk yang pencegahan tadi harapannya adalah ketika sudah tahu sadar diri, keluarga yang tadi yang sudah terkena talasemia bisa memberikan contoh kayak tadi Mbak Dinar di salah satu PPTI itu ya, Kedutaan PPTI itu bisa memberikan contoh yang baik. Dia sadar diri kemudian dia berupaya untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat sekitarnya. Jadi bukan berarti ketika sudah tahu ya, kemudian dia merasa saya keluarga talasemia, kemudian malah berdiam diri, mengasingkan diri. Harapnya tidak seperti itu, malah memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitarnya agar tidak seperti keluarga-keluarga saya bisa seperti itu. Itu untuk dari penyandang. Kalau untuk masyarakat ya harapannya tadi ya, untuk pencegahan sadar diri terhadap dirinya masing-masing dan keluarganya, diharapkan mulai sekarang ketika sudah tahu bisa datang ke tempat-tempat fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Mas dosen juga termasuk nanti saya minta untuk memeriksakan, tes lah, memeriksakan sendiri gitu loh. Sehingga kalau yang belum nikah harapannya bisa melakukan tes. Ketika dia positif, jangan berkecil hati juga. Saya positif, Anda normal saja secara positif, cuma punya potensi untuk menurunkan. Jadi ketika tahu dia positif, ya mungkin pertama shock boleh lah, denial boleh, tapi wajar itu ya dok ya. Habis itu ya biasa saja dan kemudian langkah selanjutnya apa? Yang penting kan langkah selanjutnya. Saya positif. Minor artinya membawa sifat, berarti saya harus mencari pasangan yang normal. Malah jadi jelas ya arahnya, cari pasangan yang seperti apa nih kriterianya, yang normal ya. Tidak normal darahnya maksudnya ya, bukan tidak membawa gen talasemia. Gitu saja gitu loh. Oke, baik, terima kasih Dr. Lantip atas informasinya dan juga ceritanya nih, share kepada pemirsa yang menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Tarik Mas di RRI Purwokerto, dan tentunya sampai ketemu lagi ya dok ya. Ya insya Allah bisa, insya Allah. Oke, dan tentunya pemirsa dan juga pendengar podcast Tarik Mas, sampai ketemu lagi di podcast Tarik Mas berikutnya.